Jadi ketika kita menginterpretasi, sudah kita masukkan ke file PPT, jadi setiap bagian itu perlu kita scoring. Jadi setiap bagian pertanyaan-pertanyaan itu, jadi kan pertanyaan-pertanyaan itu wilayahnya sudah nomor-nomornya ada 4 nomor atau 5 nomor, lalu misalnya ini hubungan dengan ibu, hubungan dengan ayah. Nah itu seluruhnya itu kita perlu scoring. Kalau menurut kita, ini menurut kita, kira-kira jawaban anak ini di dalam halaman ini semua, berarti yang bersangkutan pasti terganggu berat. Di area itu. Maka kita kasih skornya 2. Berarti yang memberi skor ini kita sendiri dari interpretasi kita. Kalau menurut kita, dari jawabannya itu, yang bersangkutan hanya memiliki gangguan ringan, masih bisa diatasinya, maka kita kasih skor 1. Khusus halaman itu aja. Kalau menurut kita, oh ini jawabannya ini tidak ada gangguan, tidak ada gangguan ringan, tidak ada masalah, berarti 0. Berarti tidak ada masalah. Lalu anak itu kan banyak tidak menjawab, sehingga tidak cukup data. Berarti skornya X, tidak memberi cukup data. Atau hanya dia jawab 1, yang lainnya dia kosongkan. Berarti X. Itu kategori dari scoringnya. Berarti scoring ini kita yang menentukannya. Interpretasi kita masing-masing. Begitu kira-kira. Nah, ini dikumpulkan semua pertanyaan-pertanyaannya. Biasanya, kalau di kode etik kalau banyak ya, kalau banyak sekali, itu biasanya namanya ini kita coding supaya kalau dilihat oleh orang tidak tahu siapa itu. Nah, jadi misalnya ini nomor 10. Jadi biasanya kode etiknya tidak menyebut nama. Nah, lalu pria, usia, lalu tanggal berapa tesnya. Oke. Nah, kita mulai misalnya. Ini kunci jawaban dari bagian pertama. Sikap terhadap ibu. Nah, ini kita lihat ya. Anak itu, ini kan saya buat nomor-nomornya itu, berarti itu nomor pertanyaan 14. Ibuku sering membuat masalah besar bagiku. Nah, itu menurut tulisan anak ini yang saya huruf miring. Ibu 29, ibuku dan aku sangat akrab. Nah, sering membuat masalah besar bagi dia, tapi dia akrab dengan ibunya. 44, saya pikir kebanyakan ibu, jadi bagaimana persepsinya terhadap ibu, mencintai anak-anaknya. Ini persepsinya, positif. 59, kenyataan sekarang. Saya suka ibuku, tapi dia telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Nah, berarti saya menginterpretasi ini, berarti anak ini ada masalah dengan ibunya, ya kan? Hubungan emosionalnya, dia di satu pihak erat, ya kan? Tetapi di lain pihak, ibunya ini menyebabkan masalah bagi dia. Nah, masalah bagi dia ini bisa jadi mungkin dia tidak bisa konsentrasi. Ini masalah besar bagi dia, ya kan? Berarti wilayah dengan hubungan emosi dengan ibu ini ada gangguan, potensi gangguan, maka saya kasih skor 2. Nah, kesan saya sebagai klinis atau sebagai konselor, ada sikap ambivalen. Di satu sisi tergantung pada ibu, dia erat dengan ibu, di sisi lain ibunya ini menimbulkan masalah bagi dia. Berarti kalau ibu menimbulkan masalah, berarti jangan-jangan dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa apa, maka saya kasih skor 2, ini wajib saya follow up. Kalau saya ketemu dengan anak ini, saya wajib bagian ini akan saya tanyakan. Apa masalahmu sih dengan ibumu? Oh iya Pak, dia sering ini. Apa, selalu dia menceritakan saya kepada teman-teman, kepada ibu-ibu lain, dia jelek-jelekan saya, dia apa, ya kan? Oh, saya baru mengerti. Jadi kamu itu bagaimana? Iya, saya tidak bisa tenang di rumah. Kalau sudah di rumah, pasti kami bertengkar.
Berarti, mempengaruhi enggak kamu kalau belajar? Iya, sangat mempengaruhi. Nah, berarti skor 2 ini wajib saya memvalidasi apa yang dia tulis ini. Apa isinya sih sebenarnya? Berarti wajib saya follow up. Berarti halaman ini saya catat. Ini nanti bagian ini kartu ini yang akan saya tanyakan waktu saya memfollow up ke anak ini. Berarti saya tahu sekarang hubungannya dengan ibunya kurang bagus. Itu catatan pertama. Berarti ini ada masalah di nomor 1. Ya kan, ini saya catat. Nah, ini kira-kira kalau ada pertanyaan karena apa ini, langsung resen aja, nanti sudah itu saya stop. Jadi kalau tidak ada pertanyaan dulu, saya lanjut aja. Nah, oke ya, saya lanjut. Nomor 2, sikap terhadap ayah. Nah, jawaban anak di nomor 1, 16, 31, 46. Ini, aku rasa ayahku jarang menunjukkan perhatian padaku. Ini menurut dia. Jika ayahku, ia akan bertindak seperti ayah. Berarti menurut dia, ayahnya ini tidak sering bertindak seperti ayah. Ya kan? Saya berharap ayahku adalah seorang lelaki sejati. Ya. Ada gangguan lagi. Nah, berarti figur anak ini mengenai ayahnya sepertinya ada masalah. Tidak lelaki sejati. Nah, kedengaran suara saya ya, dokter. Oke. Kedengaran, Pak. Nah, ya. 46, aku rasa ayahku kurang menunjukkan diri sebagai seorang lelaki. Nah, berarti ini anak ini mempunyai figur ayah yang lemah. Karena ini dari jawabannya ini. Ya kan? Berarti anak ini sebenarnya saya interpretasi ada kebutuhan relasi dengan figur ayah yang memadai. Tetapi ayahnya ini tidak memadai. Ia merasa bahwa ayahnya gagal memenuhi peran figur ayah. Berarti jangan-jangan di rumah itu yang lebih berperan, lebih dominan, mungkin mamanya. Ayahnya ini mengalah terus, bukan figur ayah. Nah, kalau ini laki-laki, berarti ada masalah nanti diidentifikasi. Nah, maka saya menulis sebagai konselor. Ayah bukan pribadi yang kuat, di mana anak bisa menjadikan tokoh identifikasinya. Nah, maka ketika nanti saya bertemu dengan anak ini, saya kasih skor 2, wajib saya akan menggali ini, memvalidasi. Ada apa sih yang terjadi di situ? Itu kira-kira. Jadi seperti itu kira-kira interpretasinya. Nah, Suster Justanti mau bertanya. Silakan, Suster. Langsung open suaranya. Ya, terima kasih Bapak. Saya langsung bertanya mumpung belum lanjut karena di situ ada tulisannya interpretasi dan kesan klinis. Nah, dari mana atau karakteristik seperti apa dalam kita membuat interpretasi dan itu bisa disebut sebagai interpretasi dan seperti apa kita bisa menyebut itu sebagai kesan klinis? Kan ada karakteristik yang harus kita tulis di situ dari seperti apa kita membacanya. Itu maksud saya. Bisa disebut sebagai kesan klinis, bisa disebut sebagai interpretasi. Terima kasih, Sister. Jadi interpretasi itu relatif dari kita, Sister. Jadi saya melihat dari jawaban anak itu, ya kan, dari jawabannya itu mengenai hubungannya dengan ibunya bermasalah. Itu interpretasi kita. Bisa hanya begitu aja juga kan. Tetapi dia sebenarnya sayang sama ibunya, ya kan? Dia sayang sama ibunya tetapi bermasalah. Kemungkinan ada masalah enggak? Itulah kalau kemungkinan ada masalah enggak? Nah, itulah kesan klinis, interpretasi klinis. Berarti ya kan? Ada. Kita melihatnya secara dari sisi psikologis itunya, kesehatan psikisnya. Iya, dari jawaban anak, dari jawaban anak itu kita menilai.
jawaban dia senang dengan ibunya. Tetapi di satu sisi ibunya selalu menimbulkan masalah berat bagi dia. Oh, ada masalah. Itu interpretasi kita kan, Ustaz? Nanti harus kita wawancara anaknya untuk bisa kita validasi. Benar pesan kita itu, ya kan? Berarti nanti kita harus mencermati ada clue ke klinis dan clue ke interpretasi berarti ya, Pak? Nah, mengapa saya katakan klinis? Mengapa klinis? Berarti klinis ini berarti perlu bantuan dong. Nah, perlu bantuan, berarti saya nanti akan menanyakan ke dia. Maka saya kasih ini skor 2. Nah, apa nanti yang mau saya tanyakan ke dia? Yaitu benar enggak itu ada masalah dia dengan ibunya ini apa sih? Mengganggu sejauh mana? Jadi kesan klinis itu maksudnya kira-kira yang nanti saya mau bantu anak ini apa? Nah, mengganggu konsentrasinya enggak ini? Karena klinis itu kan berarti masalah kan, Ustaz? Harus dibawa ke klinik. Nah, ya kan? Nah, macam itu. Ya, jadi kalau tidak ada kesan klinik, berarti itu sebenarnya saya membuat kesan klinik itu, berarti waktu saya bertemu nanti dengan anak ini, yang mau saya cari ini. Jadi kita punya catatan klinis ya untuk diperdalam. Iya, catatan kita menurut kita. Nah, nanti sesudah kita ngomong-ngomong ke dia, dia bilang enggak kok, enggak apa-apa. Memang saya begitu kok. Saya tidak terganggu. Ya berarti beres, anak sudah bisa mengatasi. Berarti bukan lagi nomor 2, ya kan? Ya. Oke. Ya. Tetapi kalau anak itu ya, saya sering migrain. Asalkan mau datang ke rumah, seperti tidak mau datang ke rumah. Selalu pokoknya setiap hari ada tegaran. Ya kan? Nah, saya sering sakit kulit. Oh, mulai saya pikir-pikir, jangan-jangan sakit kulit ini, migrain ini akibat dari keadaan ini terus menerus, konflik batin ini. Di satu via dia mau, di satu via dia tidak. Gitu loh, Ustaz. Oke, Ustaz. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi, oke, sama-sama. Makanya catatan itu kan di di lembar jawaban kan, di lembar kunci kan kosong. Nah, suster yang harus mengisi itu. Ya. Nah, silakan. Ibu Weishi dari Santa Maria ya. Silahkan Ibu. Ya. Lagi Ibu mute, harus dibuka dulu mic-nya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Wisinana dari SMK Santa Maria Pontianak. Iya. Menarik sekali tentang apa yang tadi Bapak sampaikan tentang kesan klinis dan interpretasi. Biasanya antara coach dengan coachee, ya, terutama dalam menyampaikan atau menangkap kesan klinis atau interpretasi, itu kan perlu pemahaman, perlu knowledge, ya, perlu pengalaman yang mungkin sudah banyak ya, supaya tidak gagal di dalam menginterpretasi. Nah, mohon arahan Pak terkait dengan apa saja sih yang dibutuhkan seorang coach supaya nanti ketika berhadapan dengan coaching ya, di mana kita harus atau diminta untuk memberikan interpretasi, itu tidak mengalami kesalahan atau setidaknya standar deviasinya itu tidak terlalu jauh dari apa yang sebenarnya secara klinis ada pada anak itu. Itu yang saya minta bantuan atau arahan dari Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Jadi data ini kan masih data mentah. Ini hanya kesan kita sepihak. Karena kita mau follow up. Maka tidak semua 15 wilayah itu mau kita follow up. Hanya yang menurut kita ada potensi masalah. Ya kan? Jadi ini kita secara logika saja, oh dia punya pandangan terhadap ayahnya bukan lelaki sejati, ya kan? Mempengaruhi tidak diidentifikasinya, ya kan? Itu kira-kira. Nah, maka, oh anak ini makanya ini anak laki-laki misalnya, oh makanya jalan anak ini seperti bencong. Oh rupanya dia tidak punya toko identifikasi. Kan saya lihat juga sehari-hari kan Bu. Oh jangan-jangan akarnya ada di sini, ya kan? Nah, maka saya tulis interpretasi anak ini tidak mempunyai figur contoh figur ayah yang memadai.
Ini kan hanya penilaian saya. Lalu sesudah itu dia tulis lagi, itu ayahnya kalau maunya di rumah maunya berlakulah sebagai ayah sejati. Oh, berarti ayahnya ini tidak pernah memainkan figur ayah. Menurut dia bagaimana sih figur ayah itu? Ya kan? Nah, berarti hendak ini apa ada masalah di sini? Nah, maka saya tulis skor 2. Ketika saya nanti bertemu dengan konseli itu, ya kan, atau kunci itu, ya kan, berarti yang saya tanya, karena harus dari dia kan, Bu, nggak boleh dari saya, tetapi ini kan saya sudah menseleksi, tidak semua saya tanya-tanya. Ini aja yang dua-dua ini aja yang saya utamakan. Saya bilang, itu di kemarin itu kamu tulis ayahmu seperti ini. Bisa kamu ceritakan enggak? Baru dia cerita. Nah, baru saya dapat gambaran sebenarnya. Oh, rupanya ini maksudnya, ya kan? Baru saya mulai melihat, apakah betul ini kamu merasa terganggu? Iya, anak-anak yang lain, ayahnya tegas. Ini. Saya bilang, biasanya kamu juga dengan teman-temanmu, iya saya tidak bisa tegas juga. Saya tidak bisa menolak. Oh, berarti benar terpengaruh ini. Di bawah sadar masukkan teorinya tadi kan, sudah dia resapkan ke bawah sadar, ya kan? Ini mempengaruhi egonya, mempengaruhi perilakunya. Oh, berarti sikap-sikapnya selama ini dari sini. Nah, selalu dasarnya itu. Berarti, oh, masuk ke bawah sadarnya ini. Nah, makanya seperti ini sikapnya. Nah, itu baru bisa dapat ketika kita wawancara dengan anaknya. Nah, jadi hanya dari apa ini tidak dapat kita, Ibu. Nah, hanya ini memberi tahu kita cepat, di wilayah ini ada masalah loh. Nah, tolong di apa ini, macam apalah. Ini ada gejala ini. Nah, jadi ini itu kira-kira yang bisa kita potret dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, begitu kita kira-kira begitu, Bu. Nah, terjawab kira-kira? Baik. Silakan Pak Martin dari Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Fidelis. Saya Charlie dari SMP Nuah Jakarta. Ya, Pak. Sebagai guru BK, kayaknya baik saksi ini dipakai untuk awal tahun ya, awal tahun pelajaran atau awal tahun semester seperti itu. Jadi kita bisa untuk melihat awal, oh ternyata si A permasalahannya di bidang ini, B permasalahan ini. Gitu ya, Pak ya. Cocok Pak, ya bisa, ya sangat bagus Pak. Jadi Bapak mengumpulkan data dulu, ya kan? Iya betul. Nah, nanti sesudah itu Bapak kalau ada waktu Bapak lihat yang mana, ya kan? Bapak sudah ada dulu data. Ide yang sangat bagus. Sangat genuine Pak Martin, bagus sekali. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fidel. Silakan Ibu Nana Pras. Ya, Ibu Nana silakan. Nah, ya baik ya Pak Fidel. Saya menanyakan mengenai sikap terhadap relasi heteroseksual, tetapi ketika dia menjawabnya yang sejenis gitu, itu bisa melihat kecenderungan anak ini suka sama sejenis atau tidak. Satu itu. Terus kemudian yang kedua kan kalau kita menggalian lebih dalam, jadi artinya kita juga harus memiliki kemampuan ilmu coaching, Pak Fidel. Gimana menurut Pak Fidel? Benar. Makanya konselor itu sih rata-rata sudah cukup konselor. Tapi kalau misalnya membaca buku saja pun juga tidak apa-apa. Yang paling penting ialah teorinya itu bahwa pengalaman-pengalaman anak itu itulah yang ditulisnya di dalam jawabannya itu. Dan biasanya pengalaman itu pasti yang ada di bawah sadarnya dan pasti mempengaruhi kehidupannya. Itu kira-kira. Apakah pengalamannya itu pengalaman mengenai nilai-nilai yang diinternalisasi atau pengalaman yang diendapkan. Itu nanti akan banyak ketemu kasus-kasus yang memang berat. Akan ketemu. Iya kan? Nah, tetapi kalau anak-anak yang dari keluarga yang bagus-bagus juga, tidak ada semua, nol. Iya. Begitu, Bu Nana. Ya, baik Pak Fidel. Baik. Terima kasih. Dari Pontianak, dari SMA Santo Petrus, silakan. Ini satu ruangan ini, ya kita kasih spotlight mereka supaya kelihatan semua ini. Ini orang-orang ini ada di sini. Ya ini ada banyak ini mereka ini ya. Silakan.
Baik, terima kasih Pak Fidelis. Ini sungguh materi yang sangat luar biasa saya kira. Ini yang ketiga kali saya bertemu dengan Pak Fidelis selain di kalender. Oh ya Pak, baik. Baik ya Pak. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan instrumennya ini, Pak. Pertanyaan pertama mungkin perlu untuk kita ketahui bersama. Apakah ini memang boleh dilakukan oleh semua guru? Semua guru ya yang ada di sekolah atau guru-guru yang telah memiliki lisensi untuk ini. Kemudian yang kedua, khawatirnya nanti apabila ini boleh dilakukan oleh semua guru, dalam hal ini kan kembali kepada jam terbang ya. Jam terbang untuk melakukan interpretasinya itu jangan sampai bias atau keliru begitu ya. Kemudian yang ketiga, kira-kira ini nanti tidakkah ini melanggar etika profesi ya Pak ya, apabila ini dilakukan? Karena ini lebih mengarah kepada psikolog klinis ya, jadi seperti itu. Mohon arahannya dan petunjuknya Pak, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak, luar biasa sekali pertanyaan, sangat bagus sekali. Nah begini Pak, nah ternyata di dalam psikologi itu ada dikenal ada 3 macam jenis tes. Ada tes kelompok yang memang hanya boleh diberikan oleh yang bersertifikat. Itu biasanya kelompok alat-alat tes klinis. Klinis seperti misalnya MMPI. Yang memberikan penilaian terhadap orang, apakah orang itu gila atau tidak gila. Nah, MMPI itu hanya dimiliki lisensinya oleh dokter, psikiater. Jadi bisa mereka, makanya yang mengetes, misalnya presiden, wakil presiden, ya kan, atau anggota-anggota DPR itu dipakai MMPI. Itu kelompok tes yang memang selain profesi dibutuhkan juga sertifikasi lagi. Sudah profesi pun dia psikolog, tidak bisa diberikan ini kalau dia tidak punya sertifikasi khusus. Itu MMPI itu. Tapi psikiater biasanya rata-rata mereka punya semua itu. Karena itu sudah include di dalam pendidikan psikiater. Psikolog enggak, harus dia punya sertifikat. Nah, jadi sudah profesi psikologi harus ada sertifikat. Kalau misalnya saya sudah belajar juga MMPI. Karena Dr. Rusdi memberi dulu kursus di kantor saya. Lalu saya dengar-dengar. Tetapi saya sendiri tidak berhak. Atau tanda tangan saya tidak bisa mengatakan bahwa orang ini terganggu jiwanya, ya kan, sehingga tidak layak menjadi pegawai, ya kan, atau tidak layak menjadi polisi, macam itu kira-kira. Karena tidak boleh memegang senjata. Nah, jadi ini tes ini dipakai untuk level yang sangat klinis. Golongan B adalah golongan tes. Berarti ini tadi yang sertifikasi ini memberi penilaian kepada orang dan penilaian itu berdampak. Coba bayangkan kalau setiap orang memberi penilaian kepada orang, oh dia ini sudah gila, dia ini sudah paranoid, dia ini sudah psikopat. Nah itu nggak bisa. Itu harus diberi oleh orang-orang yang profesi dan sertifikat. Golongan B ialah melekat pada profesi. Nah, misalnya tes-tes yang diberikan oleh para psikolog. Jadi ada tes. Jadi untuk bisa menginterpretasi hasil tes itu wajib mengikuti dasar-dasar pengetahuan supaya mampu menginterpretasi tes itu. Maka sudah tamat sarjana psikologi, dia belum punya hak. Kalau hanya S1 psikologi. Dia harus profesi psikolog. Baru dia bisa memberikan alat tes itu. Berarti ini tes yang melekat pada profesi. Nah, sejajar dengan golongan ini namanya golongan B. Sejajar dengan golongan ini adalah ada tes yang melalui pelatihan baru kita bisa qualified untuk memberikan interpretasinya.
Misalnya pelatihan 6 bulan, pelatihan intensif 1 tahun, ya kan? Itu yang disebut tes ada sertifikasi. Itu juga banyak juga di luar, seperti misalnya MBTI, DISC profile, itu golongan ini. Tetapi kalaupun salah, misalnya memberikan tafsirannya, tidak fatal. Karena hanya memberikan indikasi. Yang golongan paling tinggi itu tadi, kalau salah, fatal. Maka itu tidak boleh sembarang orang. Yang ini butuh pendidikan profesi. Yang golongan C adalah tes yang sebenarnya didasarkan atas akal sehat. Itulah yang diberikan di tes-tes manajemen yang non-psikolog. Sama dengan tes CCTV ini, ya kan? Ini aman. Karena ini bisa dipakai oleh konselor. Bisa dipakai juga oleh guru yang mau membimbing wali kelasnya, anak-anak di wali kelas misalnya, ya kan? Saya mau tahu ini. Tetapi dia perlu minimal mengetahui dasar teorinya. Sehingga dia tahu, cara menginterpretasikannya begini. Itu kira-kira. Dan ini penggalian ini sebenarnya semua kita pada dasarnya sudah psikolog sebenarnya. Karena kita tahu, diri kita juga kita tahu, ya kan? Asal hanya ini perlu sedikit tahu landasannya. Supaya bisa kita membantu orang itu untuk bertumbuh. Orang tua pun bisa memberikan tes ini juga. Dia tahu, rupanya hubungannya dengan saya, rupanya anak mempunyai hubungan dengan saya begini. Jadi orang tuanya memperbaiki dirinya. Itu kira-kira. Jadi tes ini aman, tidak menjudge orang, tidak digunakan orang ini nanti bisa masuk ke penerbang atau tidak bisa. Nah, ini hanya untuk membantu ke pengembangan diri. Untuk melihat di mana wilayahnya. Nah, tentu kalau ada masalah yang berat, ya tidak bisa kita atasi, berarti kita over ke psikiater atau ke psikolog. Apakah terjawab kira-kira, Pak? Berarti aman digunakan ini oleh guru, asalkan dia tahu landasan teorinya. Berarti landasan teorinya itu kan sederhana aja. Nah, semua yang muncul di kalimat itu adalah pengalaman anak itu yang direkam dari bawah sadarnya. Itulah kira-kira. Atau yang diinternalisasi dari nilai-nilai superegonya. Hanya itu saja sederhana. Ya kan? Jadi harusnya bisa apalagi kalau guru BK itu dasar-dasar konseling mereka sudah bagus. Itu kira-kira, Pak. Bisa jawabannya begitu, Pak, ya? Baik. Oke, Ibu Retno, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Dibuka dulu mic-nya, Bu. Ya, Ibu Nana tadi, nanti kita akan bahas yang apa tadi, Bu, ya? Yang kita akan bahas nanti yang heteroseksual. Nanti ada nomornya. Ya, itu makanya tadi saya skip. Ya, maaf Ibu Nana ya. Ya, oke. Silakan Ibu Retno. Pak Fidelis, menarik sekali mendengar penjelasannya. Nah, kemarin ini pertanyaan lanjutan yang baru saja Bapak jelaskan. Jadi saya sempat kemarin mengidentifikasi siswa saya yang secara yang memang di sekolah itu seperti bergaulnya itu kurang kayak seperti berkebutuhan khusus, tapi karena saya bukan ahlinya kan saya tidak bisa mengidentifikasi. Nah, anak ini memang bermasalah dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan pergaulannya, kemudian juga emosinya yang kadang-kadang harus macam itulah, Pak. Nah, kemarin ketika saya minta dia mengisi ini, jawabannya dia itu baik-baik tuh, Pak, gitu loh. Jadi ini bisakah dijelaskan? Jadi ini juga karena kemarin saya belum sempat ngetik karena itu anak yang kelima yang saya ketik, ini sambil saya mau ketik juga. Ini apakah bagaimana untuk anak-anak kayak gini? Kenapa dia bisa menjawab dengan kok isinya dia baik-baik aja gitu, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Ya, tidak masalah sih, Bu. Kan hanya jawabannya singkat-singkat kan, hubungan saya dengan ibu saya baik. Nah, hubungan saya dengan bapak saya baik, ya kan? Macam itu kira-kira, Bu, ya? Itu justru itu yang tadi di teorinya Jung.
Jadi dia sebenarnya mencoba menghindar. Baik-baiknya ini, ya kan? Dengan teman-teman baik, hanya baik-baik terus, Bu. Ya kan? Jadi sebenarnya Ibu X itu sebenarnya Ibu tidak cukup datang. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya anak ini ada masalah tapi dia sembunyikan. Berarti tidak apa-apa. Mungkin melalui cara yang lain, ya kan? Nah, ada cara yang lain, Bu, mungkin melalui gambar, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya ada waktu kita bahas juga doodle. Doodle itu juga menarik, ya kan? Nah, ada doodle test. Itu juga sama seperti ini. Doodle itu juga tes proyeksi. Jadi anak menggambar, nanti bisa diinterpretasi. Ini sikapnya mengenai ini seperti ini. Nah, itu kira-kira Ibu. Nah, biasanya melengkapi kalimatnya sama-sama Ibu. Ya, baik. Silakan Ibu Lita Situmorang. Ya, langsung dibuka mikrofonnya Ibu ya. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya saya berangkat dari pertanyaan Pak Frans di sesi sebelumnya Pak. Ya, Ibu. Ya. Yang tentang apakah sukses ini bisa diberikan berulang kali kepada siswa. Dalam artiannya ketika kita memberikan sukses ini berulang kali kepada siswa, kita mengharapkan hasil yang berbeda ya Pak? Iya. Sedangkan menurut saya ada di dalam sukses ini ada beberapa pertanyaan yang siswa menjawabnya berdasarkan pengalaman atau alam bawah sadar mereka. Seperti saya kasih contoh tentang ayah atau tentang ibu atau tentang keluarga. Misalkan di alam bawah sadarnya atau pengalaman masa kecilnya, seorang ayahnya itu sering memukul atau memberikan pengalaman yang buruk kepada si anak tersebut. Jadi itu dia mengisinya, dia tidak menyukai ayahnya. Nah, ketika kita memberikan tes ini, misalnya dalam jangka waktu sebulan kemudian, apakah kita mengharapkan jawabannya terhadap ayah atau ibunya itu berbeda? Ya, tergantung bawah sadarnya sih, Bu. Karena kita tidak mengharapkan. Jadi yang bisa kita interpretasi itu ialah jawaban yang diberikannya berarti sesuai dengan alam sadarnya pada waktu itu. Yang muncul di alam sadarnya. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya konsisten tidak menyukai ayahnya, berarti ini kronis. Ada masalah apa? Dan ayahnya ini. Begitu kan, Bu? Oh, iya, kan? Pak. Iya, Pak. Berarti itu perlu kita gali. Perlu kita gali. Jadi sesudah kita ada ini, perlu penggalian lagi, Bu. Begitu ya. Oke, baik. Berarti ketika kita memberikan tes ini berulang kali kepada seorang siswa, bisa jadi jawabannya tetap sama. Begitu tadi kan, Pak? Tergantung. Bisa tetap sama, bisa ya. Bisa. Oke, Pak. Kemudian ada satu lagi, Bu. Pak. Tadi saya mendengar ada dari pertanyaan juga tentang tidak bisa memaafkan ketika misalnya seorang siswa mengalami konflik bullying tadi, terus kita adakan proses bimbingan atau konseling. Nah, sudah bimbingan konselingnya sudah berjalan ini. Nah, kita di akhir kan kita biasa menyuruh siswa bisa tidak memaafkan, ayo dimaafkan, kan temannya sudah minta maaf. Tapi jawabannya tadi saya masih butuh waktu untuk bisa memaafkannya sehingga proses konseling itu tidak berhasil pada hari itu. Apakah kita bisa memaksakan anak tersebut untuk membuka hatinya supaya bisa memaafkan atau kita biarkan dia meminta waktu seperti yang dikatakannya tadi? Ya, membiarkan dia untuk ada waktu. Karena tidak bisa kita paksa. Kalau kita paksa pun nanti paling dia bermain sandiwara kan. Oh ya Bu, saya maafkan. Padahal enggak. Berarti kita membuat dia tidak jujur kan. Nah, jadi kita lebih bagus menerima dia kalau belum waktunya. Ya masih dia butuh waktu. Sangat bagus anak itu, Bu. Dia bilang saya butuh waktu dulu ya. Iya. Jadi justru karena dia butuh waktu, dia begitu terluka. Nah, mungkin nanti kalau misalnya yang musuhnya itu benar menunjukkan perubahan, menjadi baik, menjadi apa, akhirnya dia bisa tulus juga. Hilang, Bu. Bisa jadi. Baik, Pak. Ya, Bu. Oke, Pak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Suster Justanti, silahkan Suster dari Sentani. Ada Suster? Atau salah menekan Suster? Oke. Kita pindah dulu ke
Ibu Mastalena Tarigan dari Dairi. Silakan Ibu. Langsung dibuka mikrofon Ibu ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi Ibu. Saya ingin mempertanyakan misalnya seperti ini Pak. Bagaimana sih cara kita misalnya mengetahui apakah jawaban anak tersebut ketika mengisi tes itu benar-benar dari dirinya, keadaan dirinya. Oh, ya. Real self-nya, Iya. bukan pengharapannya begitu loh. Terkadang ketika mengisi tes proyeksi seperti ini, terkadang yang kita isi itu adalah pengharapan kita akan sesuatu yang ideal gitu, bukan kenyataan diri kita sebenarnya. Apakah ketika pada saat kita memberikan tes tersebut kita boleh menekan hal itu, begitu Pak? Bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali pertanyaan. Oke. Ya. Jadi begini Bu. Terima kasih Pak. Biasanya tes ini Ibu harus beri penghantar dulu di mana anak-anak itu santai. Kalau ini klasikal ya. Biasanya juga kalau membuat psikotes juga saya buat dulu lelucon. Ini saya bilang ini bukan tes kemampuan. Kamu tulis apa saja juga, oke, tidak apa-apa. Ya kan? Pokoknya apa yang muncul pertama di pikiran, tulis. Jangan terlalu buat kamu pusing, stres gara-gara itu, mikir-mikir jawabannya. Itu tidak usah. Ngapain kita stres? Ini hanya permainan aja. Ya kan? jadi buat ringan dia. Bobotnya itu. Jangan kita katakan, sekarang kita mulai ya mengambil data. Wah, anak itu bahaya ini ya kan. Ini sudah suaranya juga. Ya kan Bu? Jadi Ibu buat mereka santai, lalu buat apa? Jadi ini kan di instruksinya itu kan Bu, apa yang pertama muncul di pikiran, itulah yang dituliskan. Ya kan? Jadi begitu kira-kira. Jadi buat santai aja, kalau klasikal. Nah, makanya biasanya ini seolah-olah tidak penting. Begitulah kira-kira. Nah, ini bukan masalah ya kan. Ini bukan tes kemampuan. Ini hanya tes untuk melihat ya supaya kamu tulis saja apa yang muncul di pikiranmu aja. Supaya kamu tenang pikirannya. Luapkan aja di sini aja apa yang kamu pikirkan. Begitu kira-kira. Ya kan? Begitu Bu. Jadi instruksinya yang Ibu buat santai. Nah, oke. Nah, biasanya kan kalau permainan itu keluar aslinya kan Bu. Nah, tetapi kalau kita diteskan, kita mulai pikir-pikir. Oh ini nanti ini begini ya kan. Nah itu. Begitu Bu. Ya, baik. Ibu Flora dari St. Nicholas. Silahkan Ibu. Ya. Miss Flora ya. Iya, halo Pak. Ya, halo Miss. Ya. Oke, iya. Nah, jadi kemarin itu jadi ada beberapa tes dengan anak-anak, tapi sayangnya gini, jadi ketika sebelum melakukan tes ini sudah dibicarakan langsung dengan anak-anak bahwa ini hanya tes untuk pengembangan diri aja, karena anak-anak ini senang pengembangan diri. Nah, ketika mereka mengisi, ada beberapa anak yang saya dapati dalam hal yang di nomor 1, aku rasa ayahku jarang dan setiap bagian keluarga itu dia mengosongkan itu. Nah ini jadi pertanyaan karena ketika saya tanya, kenapa kamu nggak isi? Enggak, Miss, nggak mau isi aja. Nah saya bingung bagaimana caranya untuk supaya anak, karena kalau dipaksa tidak mungkin kan Pak, dipaksa untuk anak harus mengisi ini. Nah apakah kita tunggu dulu atau seperti apa penyelesaiannya? Karena saya pun jadi penasaran, apakah dia bermasalah dengan keluarganya atau dia malu kita membaca apa yang dia isi atau seperti apa ya Pak? Ada yang dia sembunyikan mengenai keluarganya. Dan ini pasti terpengaruh pada konsep dirinya, Ibu. Jadi mungkin di keluarganya ini, dia menganggap ada sesuatu di keluarganya ini. Dan mungkin juga ya, bisa jadi tidak satu rumah, ayah dengan ibunya. Dan tidak mau itu terbuka. Nah, bisa jadi. Nah, tetapi mungkin ibu bisa dapat datanya itu dari cara lain. Nah, kan, waktu ngomong-ngomong itu tadi, kalau kamu liburan biasanya kemana? Nah, dengan siapa? Nah, nanti ibu dapat. Oh, liburan bagaimana ya kan? Nah, kamu kalau di rumah paling bahagia kamu bagaimana? Melakukan apa? Nah, dia nanti mulai ngomong.
Nah, kalau dia punya trust dengan ibu, mulai dia cerita ini biasanya. Baru ibu tahu masalahnya, ternyata ada masalah di keluarga ini, ya kan? Nah, jangan-jangan juga ayahnya ini ada penyakit atau ada apa, macam itu loh, Bu. Tetapi tidak mau diomongkan. Nah, dia kosongin aja. Karena siapa tahu diketahui nanti oleh teman-teman, ya kan? Jadi makanya kalau kosong itu, kalau Jung tadi itu mengatakan bahwa ada masalah di wilayah ini. Nah, hanya kan kita tidak bisa menduga itu, begitu Ibu, Miss ya. Jadi perlu di follow up lagi ya Pak untuk hal ini. Iya, tetapi Ibu follow up dengan cara yang berbeda. Nah, dengan biasanya sih saya tanya, kalau liburan biasanya kemana? Nanti dia cerita. Kalau liburan kan pasti dengan keluarga. Iya, saya ke Singapura Pak. Ini. Dengan siapa? Ya dengan mama. Papa tidak ikut. Enggak, sibuk. Berarti sudah mulai, Bu. Ya kan? Jadi jangan lagi tanya, Bu. Kok sibuk sekali? Nggak usah tanya lagi. Larikan lagi dulu pertanyaan lagi. Nanti dia ngomong nanti, Bu. Ibu, papa saya itu sudah lama meninggalkan rumah ini. Oh, mulai kita tahu. Tidak tanggung jawab ini. Mulai kan? Oh, rupanya ini yang dia tidak mau tulis itu. Macam itu loh, Bu. Berarti ada keluarga broken home yang dia lindungi kan? Ini martabat keluarga. Gitu Bu ya. Ya, baik. Oke, kita beri kesempatan. Saya tidak tahu berubah-ubah ini atau apa ya. Yang ada paling kiri ya Pak Dokter ya. Berarti dari SMA 1 Petrus 1, Grup Pontianak. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah naikkan tangan jangan turunkan karena kalau diturunkan dia akan apalagi nanti ya. Silakan. Silakan Terima Pak. kasih Pak Fidelis. Sampai ketemu Pak. lagi kita di kegiatan ini ya. Ya, ini ketemu Pak lagi Fidelis, Pak. saya Nuri dari SMA 1 Petrus Pak. Ya. Ada yang kami ingin tanyakan Pak, ini kan menyangkut data ya. Kalau misalnya kita ada siswa kita yang sulit menuliskan, kemudian mereka bolehkah kita merekam apa yang mereka sampaikan melalui pertanyaan gitu. Kita bertanya, mereka menjawab, kita rekam, nanti baru kita tuliskan, bantu menuliskan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi kondisi anak ini. Ya, misalnya ini kan juga menyangkut anak-anak SD ya Pak Fidelis. Misalnya anak SD kan perlu mampu menulis dengan lancar. Ya, apakah memungkinkan? Karena dari petunjuk di sini disebutkan harus menuliskan karena disuruh membaca dulu kan? Iya kan? Iya. Itu karena ada waktunya untuk mengambil di bawah sadarnya ya, betul. Iya, betul Pak. Kalau untuk anak-anak SD itu beda pertanyaannya, Pak. Ada untuk anak-anak SD itu tidak ada pertanyaan mengenai seks. Iya. Ada pertanyaan khusus dan pertanyaan mereka itu karena hubungan anak dengan orang tua itu masih bagus. Lebih ke arah teman dan bagaimana perilaku ibu. Saya coba cari nanti tesnya, itu yang dikembangkan oleh Prof. Singgi Dirga Gunarsa itu yang 30 item. Satu lagi Pak. SD. Ya. Satu lagi Pak. Jadi silakan Pak. Oke, kami paham mungkin yang SD khusus. Yang kedua begini, apakah tes ini kan ada 60 soal nih Pak Fidelis. Misalnya kita ingin mengidentifikasi hubungannya dengan ibu atau ayah saja di keluarga saja, ya bolehkah pertanyaan itu cukup hanya bagian itu saja? Atau memang harus komplit 60 ini? Maksud saya begitu. Oke. Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena ini satu kesatuan Pak dari Joseph Sachs itu dia bilang tadi itu adalah satu kesatuan wilayah itu. Jadi kan ada 4 tadi Pak. Itu keluarga, seks, interpersonal, dan konsep diri. Jadi memang ini sudah kompak dibuat tes ini. Dan itu dibuat melalui penelitian. Jadi kalau kita hilangkan bagian-bagian tertentu, berarti kita tidak mendapat potret yang utuh. Ya kan? Tetapi kalau misalnya tujuan penggunaan kita hanya memang khusus untuk apa tertentu, ya tidak apa-apa. Itu yang sebelumnya sudah dipakai juga.
di-customize. Jadi mereka yang mengambil bagian-bagian tertentu. Bisa juga di-customize tidak masalah, ya kan? Nah, tetapi kalau mau mendapat wilayah yang potret yang menyeluruh, masalah remaja sejauh buat studi sampai saat ini, nah 4 wilayah ini mesti kita potret. Karena ada satu sekolah tertentu juga dia mau seksi itu dikeluarkan dari pertanyaan. Iya, karena tabu katanya ya kan. Nah, berarti super ego orang ini kuat sekali mengenai seks. Jadi membicarakannya aja, bertanya aja nggak boleh, ya kan? Itu. Jadi begitu Pak. Ya, oke. Ya, silakan Ibu Sardiana dari Simbolangit ya, atau Deli Serdang dari Deli Serdang ya, silakan Ibu. Oke, Ibu baik. Sardiana, Terima kasih Bapak. Ya. Mohon maaf kameranya tidak di Ya, ini aja, karena silakan, ya. jaringannya apa-apa, susah ya Bapak. Ya. Pertanyaan Lanjut aja, saya begini, saya kan guru BK di SMA begitu kan Bapak. Jadi ada saya lihat kecenderungan kalau saya membagikan tes begitu ya Bapak. Ini tadi juga ada beberapa saya bagikan. Anak-anak ini takut untuk membuka diri mereka begitu. Jadi jawabannya semua baik-baik saja begitu. Iya, Jadi itu ya. jadi ini sudah 2 kali saya sampaikan sebenarnya ke siswa gitu. Jawabannya tetap sama baik-baik saja. Tetapi di kenyataannya faktanya di lapangan mereka tidak baik-baik saja begitu. Ada perilaku-perilaku yang menunjukkan mereka tidak baik begitu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara saya supaya itu terbongkar gitu Bapak, supaya bisa muncul begitu. Dan yang kedua Bapak, pertanyaan saya, ini saya sudah bagikan ke siswa saya, ada satu yang sangat mengganggu saya sebenarnya. Ini saya bagikan ke siswa. Saya yang wanita begitu Bapak. Ini ada yang 4 sikap terhadap wanita. Ini yang bagian poin 25. Dia menjawab, saya pikir kebanyakan wanita itu adalah yang tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Begitu jawaban dia. Terus poin yang ke-40, saya percaya kebanyakan wanita itu juga tidak bisa menjaga dirinya dengan baik. Poin yang ke-55, hal yang paling tidak kusukai dari wanita adalah mempermainkan seseorang gitu. Saya penasaran begitu. Ini kan wanita ya yang menjawab, kok dia menjawab seperti itu begitu. Kalau dari Bapak gitu, saya ingin bertanya ini kemana gitu? Apakah ini ada penyimpangan atau Ibu, ada trauma gitu masa kecilnya gitu Bapak? Terima kasih itu Bapak. kan kita tidak tahu kan Bu. Hanya Ibu sekarang dari asumsi Ibu ini ada masalah di sini. Iya benar. Maka waktu Ibu ketemu nanti dengan anak itu, Ibu menggali. Mengapa ini, coba lihat dulu jawabanmu ini. Menurutmu mengapa ya? Oh iya Bu, ini begini. Baru Ibu tahu. Tapi dengan apa, berarti Ibu kasih nomor 2 di situ Bu. Oh ini nomor 2, perlu nanti saya follow up. Iya kan? Nah, Ibu perlu follow up nanti itu. Waktu ketemu, karena nggak tahu kita kan Bu. Itu hanya kita duga. Makanya dikatanya interpretasi, ya kan? Nah, kita menurut kita. Nah, nanti harus kita validasi. Kenyataannya bagaimana? Ya, Bu. Begitu, Bu. Ya, oke. Silakan Ibu Eria Florentina, ya, Ibu Florentina dari Bekasi. Silakan Bu. Langsung buka mic Bu supaya kedengar suaranya ya. Sudah? Tidak kedengaran suaranya. Halo Pak, halo, bisa dengar? Ya, dengar Bu. Maaf, ini mungkin ya karena jarak jauh. Terima kasih Pak Fidelis. Ya, silakan. Saya baru bisa bergabung dengan webinar ini. Terima kasih banyak. Saya Bu Eri. Ambil paket dulu di depan. Guru BK dari SMP Serada Budi Luhur, Pak. Iya. Saya sangat luar biasa terima webinar ini, luar biasa, bagus sekali, dan itu sangat membantu sekali nanti saya sebagai guru BK. Pertanyaannya saya adalah karena saya belum pernah melakukan tes ini, dan ini bagaimana caranya nanti saya bisa mempraktekkan tes ini, dan apakah itu secara individual atau secara klasikal.
Itu saja dulu. Terima kasih, Pak. Bu. Berarti ikuti terus ini Ibu, nanti Ibu tahu bagaimana caranya, oke? Oke, Terima terima kasih. kasih. Terakhir pertanyaan dari Ibu Linayanti Sirait. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Halo Ya, Pak. sama Bu. Yuk, halo Bu. Saya juga matikan ini kamera saya karena ini agak ini Pak. Pertanyaannya hampir sama ini Pak dengan teman-teman saya yang sebelumnya. Saya tertarik. Kebetulan saya kan bukan guru BK, tetapi saya sebagai wali kelas, sebagai guru di SMP. Lalu saya banyak sekali memang menemukan kasus di mana seorang siswa itu yang notabene dia memiliki latar belakang keluarga yang backstreet, broken home, dan lain sebagainya, Pak kan. Dan sebagai guru saya sudah sering melakukan tes seperti yang apa ini yang Bapak yang kita bicarakan ini, walaupun hanya tes biasa seperti yang kata Bapak tadi, kita kan dikenakan di tes yang ketiga ini. Kita bisa melakukan tes asal kita tahu dasar teorinya itu tadi kan Pak. Jadi memang saya sudah sering bertanya kepada siswa melalui tes tertulis, coba kamu tulis begini, begini, begini. Dan jawabannya sama seperti teman saya yang lain tadi. Mereka banyak menyembunyikan apa yang menjadi masalah mereka di tengah-tengah keluarga mereka itu Pak. Nah, jadi apakah salah apabila sebagai seorang guru ataupun sebagai guru BP misalnya nanti teman-teman atau rekan yang lain, misalnya kita melakukan pendekatan langsung kepada internal, misalnya ibunya sendiri atau ayahnya sendiri, begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak kalau seperti ini? Apakah seorang guru itu terlalu langkah yang terlalu maju atau bagaimana Pak? Mohon saran dan pendapatnya Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih banyak. Kalau mau kita membantu seseorang Ibu, dia harus punya kepercayaan dulu kepada kita. Dia punya trust. Kalau dia tidak mempercayai kita, maka tidak bisa kita membantu. Karena apapun yang kita katakan, dia curigai. Maka pertama-tama sekali untuk bisa kita bantu orang, ialah kita harus menjadi pribadi yang dipercaya dulu. Berarti harus betul-betul kita tulus. Nah, kalau kita gali-gali ke orang tua, ke apa, malah dia curiga. Oh, ibu ini mau cari-cari kesalahan saya, ini, ya kan? Nah, ya kan? Apalagi kalau kita konfrontasi lagi. Oh, kamu begini-begini, tetapi kata mamamu kamu begini. Wah, dia sudah begini-begini. Semakin dia tidak percaya kita. Nah, jadi sebenarnya kita menunggu aja. Yang paling penting kita membuat politik kebijaksanaan pintu terbuka. Nah, jadi kalau misalnya dia ngomong ya kita oke, ya kan? Nah, kalau apa kita ya. Saya melihat makin banyak yang bertanya, tetapi baru 2 slide yang kita interpretasikan. Dan ini sudah mau setengah 12. Boleh enggak saya jalankan dulu nanti yang resign ini, ingat nanti pertanyaannya, kita akan buka lagi nanti tanya jawab. Setuju Bapak ya? Ini supaya bisa kita maju sedikit interpretasinya. Ya. Saya berharap kalau sudah interpretasinya ada pedoman, Bapak dan Ibu sudah bisa dapat gambaran secara sudah oke kita di slide nomor 2. Kedengaran suara saya ya? Bapak dan Ibu, ini ada sekarang nomor 3, sikap terhadap keluarga. Nah, ini sikap terhadap keluarga ini kita lihat lagi. Ini pertanyaan. Dibandingkan dengan kebanyakan keluarga, keluargaku sangat ketat, kaku, keras, dan banyak aturan. Ini anak yang sama ini. Jadi sengaja saya ambil anak yang sama supaya Bapak dan Ibu bisa nanti memberi gambaran nanti secara menyeluruh mengenai anak ini. 27, keluargaku memperlakukan aku seperti seorang anak pintar. Berarti ada tuntutan dari keluarganya ini harus juara anaknya, harus pintar. Nah, 42, aku tahu sebagian besar keluarga lebih bahagia. Nah, kalau jawabannya begitu, berarti keluargaku ini kurang bahagia. Keluarga lainnya itu lebih bahagia. Mengapa tidak bahagia keluarganya? Karena sangat ketat, kaku, keras,
dan banyak aturan. Nah, ketika aku kecil, keluargaku tidak memperhatikan aku. Berarti keluarga ini di dalam pandangan anak itu bermasalah. Nah, maka saya interpretasi, saya tulis interpretasi saya begini. Merasa keluarganya kurang memperhatikan dirinya, ini kan data ini, ya kan? Keluarganya terlalu keras dan aturan, ini kan sangat ketat dan aturan. Ia dihargai kalau nilai-nilainya bagus, kan seorang anak pintar di situ. Bukan karena dirinya, ia merasa terlumpuh, tidak bisa mengekspresikan dirinya apa adanya di dalam keluarga ini. Ini interpretasi saya. Kemungkinan masalah, jadi kesan klinis, kesan ada masalahnya, ada ketaatan karena merasa wajib, karena sangat ketat, ya kan, didasarkan pada sikap ketergantungan, jadi bukan kemandirian. Jadi anak ini ikut aturan bukan karena dia mau, tetapi karena wajib. Berarti ada masalah di nilai kemandirian di anak ini. Nah, itu nanti yang mau saya akan gali, maka saya kasih skor di sini 2. 2 artinya saya akan menggali nanti bagian keluarga ini ke anak itu. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Berarti interpretasi saya ini didasarkan pada data-data jawaban anak, lalu kesan klinis saya ini berarti kira-kira nanti yang waktu saya ketemu anak itu, saya mau bahas apa. Itu. Nah, kita lihat lagi sikap yang terhadap wanita. Ini anak pria. Gagasanku tentang pria atau wanita sempurna, nah, berarti ini nanti kan gagasan terhadap wanita, seorang yang cantik dan smart. Saya pikir kebanyakan wanita mencari suami. Saya percaya kebanyakan wanita mempunyai kualitas yang baik. Hal yang paling tidak kusukai dari wanita adalah tidak menjawab. Berarti dari gambaran ini, 3 jawabannya ini, punya gambaran wanita ideal yang baik. Cantik, smart, ya kan? Kualitas yang baik. Ya. Ia seorang pria yang punya sikap positif terhadap wanita. Karena ini laki-laki, jadi saya katakan begitu. Ya kan? Ini saya kasih 0, tidak perlu saya follow up. Berarti nomor 4 ini tidak perlu saya follow up. Ini aman. Ya kan? Nomor 5, sikap terhadap relasi heteroseksual. Nah, ini yang tadi ditanya oleh Bu Nana. Ya kan? Bila kulihat seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, saya benci mereka. Nah, berarti ini sudah mulai ada masalah di sini, di bawah sadarnya. Ya kan? Saya rasa kehidupan pernikahan membuat beban kehidupan makin berat. Ini juga. Kehidupan pernikahan membuat berat. Harusnya bagi seorang pria, membuat lebih bagus dong, ya kan? Nah, jika aku melakukan hubungan seks, saya tidak tahu bagaimana aku memberi reaksi. Berarti ini juga pengetahuan seksnya juga kurang. Pandanganku tentang kehidupan seks penuh larangan dan tabu. Oh, berarti ini super egonya, larangan-larangan nilai-nilai, ini cukup banyak yang mungkin negatif mengenai seks. Nah, maka saya dari jawabannya ini saya interpretasi. Ia kurang percaya diri terhadap kecakapan seksualnya, ya kan, dia tidak tahu bagaimana memberi reaksi, atau kurang yakin mampu menikmati hubungan yang sehat. Ia penuh dengan perasaan-perasaan negatif mengenai seks, penuh larangan dan tabu. Nah, berarti saya perlu bantu anak ini memperbaiki bagaimana sih pandangannya terhadap hidup berkeluarga, terhadap seks, terhadap apa, ya kan, terhadap hubungan suami istri, pria dan wanita, ya kan. Karena anak ini memiliki nilai-nilai super ego yang sangat kuat dan rigid, kaku. Mungkin akibat pengasuhan yang terlalu kaku dan penuh dengan larangan. Itu kesan klinis saya. Berarti ini nanti yang akan saya gali, maka saya kasih ini nomor 2. Berarti ini nomor bagian ini saya akan gali nanti. Nah, berarti ini. Nah, saya bandingkan dengan satu jawaban lain yang saya ambil dari ini barusan kemarin. Ini dari satu sekolah. Nah, sikap terhadap heteroseksual. Ini jawabannya. Lihat ya, bedanya sekali. Bila kulihat seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, saya yakin mereka saling mencintai dan bahagia. Kan beda sekali. Yang tadi satu iri. Saya rasa kehidupan pernikahan itu indah dan asik, walaupun ada tantangannya. Berarti anak ini realistis.
Jika aku melakukan hubungan seks, saya pastikan bahwa itu terjadi setelah aku nikah. Ini kebetulan anak wanita ini yang apa ini? Ini bukan anak yang tadi. 56, pandanganku tentang kehidupan seks penuh keindahan yang belum bisa saya bayangkan. Jadi dia realistis orang ini. Nah, saya interpretasi, interpretasinya ini saya copy dari sebelah tadi itu. Nah, itu berarti ada perbedaan. Ini interpretasi ini sama dengan yang sini karena saya copy paste ini. Itu loh, Ibu. Nah, berarti kita interpretasi ini pandangan orang ini mengenai seks adalah sehat dan dia realistis. Kesan klinisnya tidak ada. Itu kira-kira. Berarti anak ini sehat secara. Ini perbandingan aja. Ini nomor 5. Sikap terhadap teman dan kenalan. Berarti kembali ke subjek yang tadi. Saya rasa bahwa seorang teman sejati akan setia pada mohon maaf, jaringan di Pak Fidelis sedang hilang. Mohon ditunggu sebentar, Pak Fidelis akan masuk lagi. Kemungkinan Bapak terlempar. Ya, ini Pak. Boleh kasih air hangat dulu Pak. Oke Pak. Ya. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Sudah kedengaran lagi suara saya? Iya, kedengaran Pak, jelas Pak. Oh, mohon maaf ini jaringan saya rupanya tidak kuat kalau share screen. Nah, sikap terhadap teman, saya rasa bahwa seorang teman sejati akan setia pada aku. Saya tidak suka orang yang tinggi dan perkasa. Berarti ada masalah dia dengan soal ketinggiannya. Orang yang paling kusukai adalah mereka yang menyukaiku. Saat aku tidak ada, teman-temanku membicarakan aku. Nah, ini saya kasih satu. Mengapa anak ini menurut saya rasa bahwa seorang yang teman sejati akan setia padaku. Berarti ini agak dia seperti dependen pasif ya. Nah, ia percaya pada dirinya tetapi dia sebenarnya sangat tergantung juga secara pasif. Nah, kesan saya anak ini bersosialisasi baik, sangat disukai oleh teman-temannya karena yang menyukaiku dan sebagainya. Ini skor 1. Bisa saya follow up kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, menurut saya sikapnya terhadap teman anak ini bagus, tidak ada masalah. Itu kira-kira. Sikap terhadap atasan guru di sekolah. Orang yang ada di atasku adalah pribadi yang bertanggung jawab. Di sekolah guru-guruku menyukaiku. Saat aku melihat bosku datang, saya melanjutkan apa yang sedang aku kerjakan. Berarti anak ini tidak ada masalah juga. Orang yang kuanggap sebagai atasanku adalah pintar dari aku. Berarti orang ini, anak ini merasa bahwa lingkungannya, guru-gurunya menerima dia dan menyukai dia. Berarti ia mampu juga mengontrol
ketergantungannya dengan baik. Ini berarti skor 0, berarti tidak perlu saya follow up. Tidak ada masalah dia di situ. Nah, ada anak yang nanti di sini, itu dia tidak mau otoritas. Nah, dia tidak suka. Nanti mungkin ketemu kasus-kasusnya di Bapak dan Ibu. Nah, ada masalah mengenai bawahan. Kalau dia menjadi ketua kelompok. Nah, ini ada masalah. Bila saya yang bertanggung jawab, saya akan melakukan yang terbaik semampuku. Berarti cocok, bagus. Jika orang bekerja untukku, saya akan membiarkan mereka sesukanya. Nah, ini berarti kalau dia ini menjadi ketua kelompok, itu dia biarkan aja bekerja sesukanya. Dia tidak akan suruh-suruh atau macam itu, atau tidak akan dia tuntut, ya kan? Dia biarkan aja, permisif. Orang-orang yang bekerja untukku tidak menyukaiku. Nah, mengapa rupanya dia membiarkan? Karena tidak menyukai dia. Nah, dalam memberi perintah kepada orang lain, aku pikir mereka tidak menyukaiku. Nah, makanya dia tidak berani mengambil apa, berarti ada masalah di leadership anak ini. Ada ketakutan bahwa dia tidak mampu menangani permusuhan. Kalau orang memusuhi dia nanti bagaimana? Kalau dia beri perintah. Berarti anak ini butuh latihan cara mengatasi permusuhan. Berarti keterampilan emosionalnya untuk membangun hubungan interpersonal termasuk mengapa penolakan perlu. Itu kira-kira yang bisa saya lihat dari sini. Nah, berarti ini mungkin boleh saya follow up, saya tanya, dan ini saya susun program pengembangan diri anak ini nanti mengenai ini. Kita lanjutkan nomor 9. Di sekolah, saya bergaul dengan baik dengan semua teman. Ya, berarti anak ini bergaul bagus. Saya senang bekerja dengan mereka yang baik. Nah, saya suka bekerja dengan orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberi kontribusinya. Berarti orang yang bekerja denganku biasanya menyukaiku. Ini sangat bagus. Anak ini di dalam berteman. Di dalam berkooperasi, ia cenderung berlaku baik. Karena dia pasti memberi kontribusi. Nah, berarti kesan saya anak ini kooperatif, penuh perhatian, berarti tidak ada masalah. Jadi kalau saya pilih dia ketua kelompok, bermasalah. Dia biarkan semua kelompoknya. Tetapi kalau anggota kelompok, anak ini akan berkontribusi. Oh, jadi saya punya gambaran mengenai dia, ya kan? Nah, ketakutannya sekarang nomor 10. Saya tahu kalau itu aneh, tapi saya takut bila berprestasi luar biasa dan akan ditolak. Nah, sementara keluarganya yang tadi menuntut dia supaya berprestasi. Tetapi rupanya dia takut kalau berprestasi. Nanti dimusuhi oleh teman-temannya. Dan dia kan ini takutnya di permusuhan. Saya mulai, oh berarti di psikologinya anak ini ada ketakutan di situ. 22. Sebagian besar teman-temanku tidak tahu bahwa aku takut pada penolakan dan takut kalau berprestasi lebih dari yang lain. Nah, saya sudah mulai lihat sekarang. Oh, makanya anak ini mengerem kemampuannya. Sebenarnya dia mampu, tetapi takut. Nah, saya melihat di dalam kelas juga, kalau saya bisa observasi, memang ada beberapa anak yang kalau berprestasi lebih dari dia, itu nanti dibully. Berarti memang keadaan suasana sekolah tidak sehat. Nah, itu sudah mulai memberi informasi kepada saya. Oke. 37. Aku sangat ingin terbebas dari ketakutan akan penolakan. Berarti anak ini benar-benar dia masalah di bagian ini. 52. Ketakutanku terkadang memaksaku untuk menarik diri dan tidak mau terlibat sama sekali. Nah, itulah saya mengerti sekarang mengapa dia banyak tidak terlibat dalam situasi-situasi. Itu kira-kira. Nah, berarti interpretasinya, ketakutannya bahwa setiap keunggulan akan berakhir dengan penolakan dari yang lain, menyebabkan dia menarik diri. Dan melarikan diri dengan sakit mah, sehingga ada alasan untuk menarik diri. Oh, makanya ada psikosomatisnya. Berarti penyebab perilaku dan dorongan libido, permusuhan, dan rayuan ada di dalam diri anak ini. Berarti di bawah sadarnya itu tidak terjadi balancing. Itu nomor 10. Kita lihat nomor 11.
Nah, nomor 11, apa katanya? Saya akan melakukan apapun untuk melupakan ketika saya menjadi sangat histeris. Nah, pernah dulu dia histeris rupanya. Kesalahanku terbesar adalah tidak menjawab. Ketika muda, aku merasa bersalah terhadap semua perasaan tentang seks. Oh, berarti ada masalah juga dia mengenai seks. Hal terburuk yang pernah aku lakukan, mengekang diriku sendiri dari pemenuhan kemampuanku sendiri. Berarti benar anak ini dia menekan kemampuannya. Maka rasa bersalah menyangkut perasaan seks ya telah menyebabkan hambatan bagi pengembangan bakat dan potensi kemampuannya. Nah, berarti anak ini perlu pemahaman seks yang sehat. Ini saya kasih skor 1. Artinya ini bisa menangani, anak ini bisa mengatasi, tidak harus saya follow up, tetapi kalau ada waktu saya follow up. 11. Sikap terhadap kemampuannya. Bila nasib buruk menimpaku, saya akan sedih. Saya percaya bahwa aku mampu untuk melakukan apapun yang aku pilih untuk lakukan. Berarti rasa kemampuannya oke dong. Kelemahan terbesarku adalah ketakutanku. Direm oleh ketakutannya. Itu dari kemampuan ini. Ketika keberuntungan tidak berpihak padaku, saya akan menunggu sampai hal menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya anak ini optimis. Dia punya kemampuan. Ya kan? Tetapi dia sepertinya kemampuannya itu tidak muncul. Karena kelemahan terbesarnya ketakutannya ini. Nah, maka saya tulis interpretasi. Ia merasa mempunyai kemampuan yang tinggi, namun merasa tertekan ketika menghadapi hambatan. Pasif yang tidak mampu mengatasinya. Yaitu ketakutannya itu tadi. Dan itu dari luar. Nah, ia punya ambisi berhubungan dengan kemampuannya. Sebenarnya ia mampu lebih brilian, lebih berprestasi daripada adanya sekarang. Itu kesimpulan saya. Nah, kalau mau saya follow up, pengembangan diri, berarti ini saya kasih 1. Tapi dia sendiri bisa mengatasi ini. 13. Sikap terhadap masa lalu. Sewaktu saya kecil, saya mendapat sedikit sekali perhatian. Ini menyangkut keluarga lagi. Sebelum bertengkar, biasanya saya bahagia. Nah, jika saya muda lagi, barangkali akan sama dengan yang saya alami selama ini. Berarti dia ada fixed mindset. Sepertinya keadaannya sangat kuat seperti itu. 54, kenangan masa kecilku yang paling jelas ku ingat, yaitu pengalamanku dengan seorang gadis. Oh, berarti ada juga romantismenya. Berarti anak ini, saya katakan, karena sangat mendapat sedikit perhatian, berarti merasa ditolak. Lalu sangat tertekan dengan pengalaman seksual masa kecilnya. Tetapi ini sebenarnya masa terindah yang paling jelas diingatnya waktu seorang gadis. Tetapi mungkin karena kaku dari keluarga, ini ada sedikit pengalaman yang terkesan di masa kecilnya juga ya kan. Nah, perlu pendamaian dengan pengalaman penolakan yang telah dialami masa lalu. Ini 1. 14. Sikap terhadap masa depan. Nah, anak ini optimis. Bagiku masa depan tampak lebih bersinar. Berarti sebenarnya anak ini gampang sekali dimotivasi. Saya berharap akan menjadi lebih baik. Nah, itu Bapak dan Ibu. Suatu hari nanti aku akan sungguh bahagia. Berarti ini tombol hot button-nya sudah ketemu. Nah, asalkan beri harapan ke dia bersinar ke depan, oke anak ini. Ketika aku dewasa atau tua, aku akan menjadi lebih bijaksana. Sangat optimis, Bapak Ibu. Jadi, interpretasi saya sangat optimis, tidak ada yang perlu saya lakukan di sini. Berarti ini saya bisa gunakan untuk pengembangan diri anak ini. Terakhir, Bapak Ibu. Cita-cita dan tujuan hidupnya. Saya selalu ingin untuk berprestasi dan menjadi pribadi yang luar biasa. Ini yang dia internalisasi dari harapan keluarga. Tetapi di sekolah dia takut berprestasi. Melihatnya, Bapak Ibu, ini kan kita mulai konstruksi sekarang. Oh, rupanya itu masalahnya. Nah, saya sangat bahagia bila pikiran saya penuh kedamaian. Jadi rupanya penuh permasalahan itu. Dia ingin berprestasi, tetapi bagaimana nanti kalau ditolak oleh teman-teman? Ambisiku yang kurahasiakan adalah menjadi orang terkenal. Nah, ini sebenarnya ambisinya. Nah, yang paling kuinginkan dalam hidup adalah kedamaian pikiran dan ketenangan hati. Nah, sebenarnya anak ini
dia terhambat oleh lingkungannya, lingkungan di sekolahnya, yang membuat dia merasa ditolak kalau dia berprestasi. Berarti ada tekanan dari peer group. Nah, saya sudah ketemu masalahnya anak ini, ya kan? Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, itu ada interpretasi yang lebih lengkap nanti, area konflik, ya kan? Berarti saya tulis yang tadi yang sudah saya catat, area konflik yang terganggu, yang perlu saya follow up. Berarti nomor 1, ibu, ayah, keluarga. Relasi heteroseksual, itu semua yang kedua tadi. Sikap terhadap bawahan, berarti kalau dia menjadi leader, ketakutan dan perasaan bersalah. Ini wilayah yang perlu saya validasi. Hubungan antar wilayah konflik, ini saya hubungkan semuanya. Masalah kelekatan emosional dengan ibu, lemahnya figur ayah, pengasuhan yang terlalu keras, menyebabkan kekhawatiran relasi dengan wanita, kurang keterampilan menangani masalah seksual, dan sangat kuat perasaan bersalah menyangkut seks, perasaan ditolak waktu kecil, dan lemahnya figur ayah membuatnya takut menghadapi permusuhan dan penolakan bila ia berprestasi. Permusuhan dengan teman-temannya di kelas. Ini saya tulis sebagai laporan keseluruhan dari tadi semua wilayah itu. Nah, struktur kepribadian, modus tanggapan. Anak ini merespon terutama sesuai dengan dorongan bawah sadarnya. Takut ditolak, menarik diri, menjadi sakit, mengekang dirinya. Bandingkan nomor 10 dan 11. Ini respon bawah sadar. Penyesuaian emosional sangat terbatas. Dia tidak bisa menghandle permusuhan. Kedewasaan anak ini bagus sekali, punya tujuan yang terpusat pada dirinya sendiri, lemah dalam penyesuaian respon seksualnya, berarti ada pada level sedang dalam kedewasaan. Ia perlu dibantu untuk bertumbuh. Bagaimana dia menghadapi kenyataan? Cenderung menilai dirinya cukup tinggi pada kemampuannya. Cara mengatasi konflik, ia butuh pengakuan dan penerimaan, bandingkan nomor 6, 7, dan 9. Ia perlu bantuan mengatasi konflik dan ketakutannya akan penolakan dan permusuhan, nomor 10. Ia mengatasi konflik dengan menarik diri, menjadi pasif, menjadi tergantung, mengalami rasa sakit, mah, pencernaan, dan seterusnya. Jadi ini saya sekarang melihat keseluruhan. Oh, ini cara dia mengatasi konflik. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang apanya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, saya bisa mengambil kesimpulan itu kira-kira. Saya tanya dulu ke Dr. Franz tadi, waktu saya presentasi ini kelihatan presentasinya enggak, Dok? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke, terima kasih. Baik. Sekarang Frater Ansel, kita berikan kesempatan sekarang kepada para penanya. Ya, silakan, Frater. Dan sesi nanti untuk siang, Bapak dan Ibu kalau ada yang mau presentasi, mau menanyakan, silakan ya. Bisa nanti di share screen. Silakan, Frater. Baik, terima kasih. Dari Manado. Ya, ini Dok, Manado ini. Ya, silakan, Frater. Dari saya, ini mungkin berdasarkan pengalaman saya, berkaitan dengan, tadi sempat sudah singgung, tapi ini menurut saya berkaitan dengan membangun trust atau kepercayaan itu. Pengalaman saya, ketika pertama kali menjadi guru BK, saya tidak diizinkan masuk untuk mengajar. Tidak diizinkan dengan alasan tertentu. Tapi melihat ketika menemukan masalah, dalam rapat saya coba untuk mengusulkan kalau bisa saya diizinkan untuk mengajar, karena ada satu problem yang menurut saya, sejak observasi saya, ada masalah berkaitan dengan kepercayaan siswa ketika mengalami masalah dan bagaimana saya mencoba untuk menggali. Kesannya mereka kurang percaya karena bagi saya frekuensi kedekatan itu jarang. Dan itu terjadi dan saya diizinkan untuk mengajar kelas 1 dan itu benar pengalaman saya. Satu kejadian ketika seorang siswa memimpin ibadah dan salah, setelah selesai memimpin ibadah, dia langsung menangis dan ke saya dan menceritakan saya malu karena saya biasanya tidak pernah salah. Jadi saya memberikan penguatan dan bagi saya tingkat kedekatan itu mempengaruhi kepercayaan seseorang anak untuk menyampaikan apa yang menjadi problemnya. Nah, pertanyaan saya, misalnya siswa yang jarang kita bertemu, dan itu pengalaman saya seperti tadi saya dengar dari Ibu Mas Talena itu, ya dia akan menjawab ya begitu-begitu saja.
Sehingga apakah faktor kedekatan itu juga mempengaruhi kepercayaan seorang siswa untuk menyampaikan masalahnya, atau ada faktor lain yang mungkin seperti tadi disampaikan, mungkin pengalaman traumatis masa lalu yang tersimpan di IP-nya itu, sehingga ketika melihat pribadi seseorang terbayang masalahnya itu, sehingga ia tidak terbuka untuk menyampaikan itu. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Frater, terima kasih atas notes-nya dan pertanyaannya, tapi sebenarnya menggarisbawahi. Memang untuk counseling harus butuh dulu kepercayaan. Kepercayaan itu muncul kalau memang frekuensi pertemuan kita ada cukup ya. Kalau misalnya hanya sekedar-sekedar, anak itu kan punya persepsi juga, ya kan? Jangan-jangan orang ini nanti menilai saya, mau apa saya, ya kan? Jadi dia tidak mau tulis. Ya, jadi kalau dia tidak percaya ya dia karang aja. Apalagi kalau dia sudah punya pengalaman, oh dulu saya cerita itu terbongkar ke orang. Wah, itu dia tidak mau, ya kan? Tidak mau terulang lagi. Begitu. Jadi Frater sudah memberikan garis bawah bahwa memang untuk kita butuh trust dulu, ya kan? Dan trust itu muncul kalau ada frekuensi perjumpaan. Ya betul. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Ibu Maria dari Siantar. Langsung buka mic-nya, Bu. Ibu Maria dari Siantar. Halo, selamat pagi, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Maaf ya, Pak, saya off kamera karena ada kegiatan. Dan sebenarnya sih dari tadi saya masuk kelas, jadi banyak materi yang saya ketinggalan. Jadi mohon nanti bolehkah minta materinya, Pak? Nah, saya mau bertanya, Pak. Kan saya pernah ngasih alat tes sama siswa, kebetulan saya juga guru BK. Alat tes itu alat tes DCM, daftar cek masalah. Jadi di mana siswa tuh mengisinya itu semuanya tuh baik-baik saja, gitu kan? Hampir sama juga dengan teman-teman yang lain. Para siswa itu mengisi dengan baik-baik saja. Nah, pada kenyataannya di luar kesehariannya sering saya lihat bahwasanya siswa itu juga nggak baik. Bahkan ada siswa yang melukai dirinya, seperti kayak membarkot lah zamannya sekarang, atau menyayat dirinya dengan pisau, dengan cermin, atau dengan penggaris besi, atau benda-benda tajam gitu. Nah, saat saya panggil, kamu kenapa melakukan itu? Jadi jawaban anak-anak itu, enggak apa-apa, Miss, iseng aja, Miss, gitu kan? Iseng aja, Miss, apa? Jadi berulang kali saya tanya kenapa, dia jawabnya seperti itu. Nah, pernah ada juga beberapa siswa, banyak siswa yang melakukan itu. Jadi ada kemarin siswa, dia sakit, kebetulan saya juga menangani bagian kesehatan juga. Jadi dia sakit, dan saya bilang, kamu kenapa sering sakit-sakitan? Padahal dulu itu kami tuh enggak pernah sering masuk UKS. Ini sekarang kamu kenapa jadi sering masuk UKS terus? Nah, dia hanya diam aja. Terus dibilangnya, pas saya kasih teh manis, dibilangnya, Miss, saya nggak bisa minum teh manis banyak-banyak. Kenapa? Karena saya sempat periksa, dia punya darah rendah. Nah, darah rendah. Jadi di situ saya terkejut. Jadi saya kasih edukasi tentang penyakit yang membahayakan gitu kan, kayak asam lambung, terus kayak darah rendah, itu kan sangat membahayakan jika keseringan gitu kan. Kalau misalnya asam lambung kumat, anak-anak kan itu akan akibatnya bakalan fatal sama dengan darah rendah. Nah, jadi saya kasih edukasi itu sama dia tiba-tiba menangis gitu, tiba-tiba menangis segala macam. Jadi dia itu maulah dia terbuka sedikit tentang keluarganya, tentang ibunya gitu kan, Pak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu gimana sih, Pak, caranya gitu biar benar-benar anak itu memang inisiatif cerita gitu tentang masalahnya, apalagi kan mereka yang sudah melukai dirinya itu kan itu udah sangat-sangat fatal banget gitu, melukai dirinya pakai pisau, pakai cermin, menyayat-nyayat diri, itu kan udah di luar naluri kita lah, pemikiran kita anak-anak seperti itu gitu. Ini bahkan anak SMP. Masih SMP tadi sudah seperti itu. Jadi saya mohon bantuannya, Pak, gimana sih caranya gitu. Terus yang kedua, mengenai alat tes. Saya masuk ke kelas itu kan cuma 1 les. Gimana sih juga saya menyebarkan tes ini
dengan waktu yang minim agar anak-anak bisa menjawabnya juga dengan teliti juga gitu, biar jangan dikebut waktu juga, karena kan satu les untuk menjawab 60 soal itu kalau menurut saya nggak apa ya, nggak efisien lah gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, nanti mengenai bagaimana alat tes supaya dapat apa namanya ini teknik memberikannya supaya bagus, nanti Ibu dengar rekaman ya, karena ini sudah kita bahas tadi. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, tetapi yang pertanyaan Ibu, bagaimana supaya anak terbuka ke kita? Itu tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak dipercaya oleh anak, dia tidak mungkin terbuka ke kita. Jadi harus membangun relasi. Jadi ada platform komunikasi yang kita bangun. Nah, jadi bahwa kita bisa dipercaya, nah, baru dia terbuka. Jadi kalau kita tidak ada relasi dengan dia tidak terbuka. Semua anak-anak, saya juga. Nah, kalau diminta sharing juga di lingkungan yang saya tidak kenal, saya juga lihat-lihat dulu ya kan, nanti aja dulu ya. Nah, tapi kalau di lingkungan yang teman-teman saya terbuka sekali, saya ngomong, saya apa. Itu natural, itu umum pada umumnya. Begitu kira-kira secara singkat Ibu. Nanti ini ada rekaman, nanti ini sudah direkam oleh dokter dan juga oleh apa. Nah, oke. Sekarang dari SMP Pak Renia dulu Pak dari tadi, Pak Fidel. Ya. Pak Renia Kaban dulu Pak dari tadi sudah. Oh Pak Renia ya, Pak Renia. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Ya, mari Pak. Oke, Pak Renia. Ya. Oh, ya silakan. Oke, silakan Pak Renia. Ya. Terima kasih ya Pak Nix ya. Ya, silakan Pak Renia. Ya. Klarifikasi sedikit Pak, itu memang namanya Reni karena kita satu ruang lingkup sama-sama BK, jadi kita pakai satu akun. Nama saya. Oh, oke. Ya Pak, baik ya Pak ya. Baik, terima kasih. Izin bertanya Pak. Ada yang mau kami tanyakan, ini masalah dengan letak atau daerah masing-masing jika kita berlakukan tes complete tes ini Pak. Artinya begini, kita dari Sumatera Utara, dan Bapak juga kan Bapak Ulu kan mengerti bagaimana Sumatera ya, betul. Iya. Kita dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi contoh beberapa jawaban yang disampaikan oleh siswa kita di sini yang sudah kita lakukan teks, seperti contohnya orang tua saya berbicara keras dan tegas terhadap diri saya, begitu ya, di beberapa item dari teks tadi tersebut. Nah, kalau menurut kami di sini itu hal yang biasa karena memang ya kita sama-sama tahu kalau orang Sumatera Utara itu suaranya memang keras dan memang tegas, begitu dia Pak. Jadi mungkin saja kan untuk daerah yang lain, misalnya teman-teman yang di Jawa, dengan interpretasi yang disampaikan oleh siswa tersebut seperti itu mungkin kan sudah lari begitu kan, padahal sama kita di sini itu ini penjelasannya sebagai guru BK ataupun psikologi yang menginterpretasikan dari masing-masing jawaban dari siswa tersebut. Ya. Ya, satu lagi Pak Waru, izin. Ya. Ini kita lakukan tes tadi. Sebenarnya si anak kita tahu dia bermasalah dengan berbagai masalah karena kita juga tahu sebagai gurunya, guru BK-nya bahwa anak tersebut memang broken home gitu dia. Tetapi dari hasil tes yang kita laksanakan jawabannya baik-baik saja, seolah-olah tidak ada masalah. Ini bagaimana lanjut yang harus kami lakukan sebagai gurunya. Iya. Pak, baik. Ya. Sudah dijawab oleh Carl Gustav Jung tadi itu kan Pak. Jadi kalau misalnya anak itu menjawab baik-baik saja, jangan-jangan ada yang dia sembunyikan di balik itu. Tidak mau dia utarakan. Lalu tadi kan ada penanya, mengapa dia tidak mau mengutarakan? Ternyata dia belum cukup punya trust ke kita. Ini kalau saya tulis nanti ini kira-kira konsekuensinya apa? Nah, jadi dia takut, dia aman aja. Baik, udah. Nah, jadi nanti kalau dikirim ke papa saya nanti bagaimana? Jangan-jangan nanti ini menjadi masalah saya, ya kan? Itu kan Pak. Jadi berarti itu ya bisa menyebabkannya. Nah, pertanyaan Bapak yang pertama tadi itu memang betul. Ini harus kita baca di konteks budayanya juga. Jadi kalau dia tulis keras,
Nah, ya mungkin tidak ada masalah ya kan? Tetapi itu nanti yang perlu kita konfirmasi waktu kita wawancara. Itu kamu terganggu enggak? Oh iya Pak, saya terganggu sekali. Sangat keras Bapak saya. Dia tidak segan-segan memukul, mengapa. Jadi kalau ke rumah itu saya ketakutan. Nah, berarti nanti anak ini kan berdampak ke perilakunya kan Pak. Terhadap otoritas. Ya kan? Nah, jadi walaupun keras, oh lalu saya dia tulis, Papa saya selalu keras, lalu suaranya keras. Saya sudah, kamu terganggu enggak? Enggak, memang begitu kok cara dia ngomong. Tidak terganggu. Berarti aman Pak. Berarti itu menjadi 0, ya kan? Nah, jadi tetap kita validasi. Validasi itu yang menentukan yang nanti pada akhirnya, ya kan? Iya. Begitu kira-kira ya Pak. Ya, oke. Siapa selanjutnya Pak? Panik. Itu teratas itu Ibu Ratih Pak. Oke, silakan Ibu Ratih. Nah. Ibu Ratih silakan. Ya silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak Fidelis. Selamat siang Ibu ya. Mohon maaf, ini saya tidak bisa membuka karena terkait dengan silakan Bu ya, langsung aja pertanyaannya ya. Baik, kami tidak bertanya, tetapi kami ingin memberikan semacam pengalaman begitu Pak terkait baik Ibu, silakan ya. Nah, sebelumnya terima kasih atas ilmu yang boleh kami peroleh karena kami bisa mempunyai asesmen lain selain yang sudah kami gunakan di awal tahun ajaran biasanya. Dan menanggapi dari beberapa rekan tadi yang sudah menyampaikan pengalamannya, memang kalau di kami menerapkan perlu adanya kesepakatan memang Pak, apabila misalnya ingin mengambil tindakan seperti tadi yang disampaikan, ada rekaman dengan konseli. Karena ini tentunya berkaitan dengan kepercayaan siswa seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, untuk bisa melimpahkan permasalahannya kepada guru BK atau konselor. Dan tentunya kita juga tidak bisa memaksakan anak atau siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak, jika tidak mau memang. Karena kalau semakin ditekan, harus menjawab seperti itu, malah jadinya juga nanti jawabannya nggak valid sesuai dengan apa yang mereka pikirkan saat itu. Dan tugas kita untuk menggali tersebut, Pak, PR kita. Nah, misalnya dengan adanya berbagai macam pendekatan. Nah, faktor pendekatan ini misalnya kita membangun kepercayaan, sebelum kepercayaan itu ada relasi dengan cara ngobrol sebentar saat jam istirahat atau nyapa. Lalu perlu juga kita menggali informasi selain itu dari guru atau wali kelas untuk memperoleh data. Dan ketika anak ingin mengerjakan itu, yang pengalaman saya dengan rekan saya ini kemarin, kita buat mungkin sesuai dengan petunjuk yang ada di situ, Pak. Jadi apa yang dipikirkan pada saat itu, silakan tuangkan. Jangan dengan kalimat yang panjang, tapi kalimat sederhana, atau bahkan satu kata pun tidak apa-apa kalau itu terbesit dalam kalian saat itu. Nah, bisa juga siswa juga tidak paham, Pak, dengan pertanyaan atau kalimat yang ada. Kemarin soalnya ada pengalaman siswa yang, Bu, maaf ini maksudnya apa ya? Nah, itu kan yang membuat waktu pengerjaannya semakin lama gitu, nggih. Dan kita harus dilompati dulu, Pak, atau siswa tadi bisa dengan cara bertanya. Nah, pengisian tes ini kemarin kami lakukan kurang lebih 2 hari, Pak. Karena kalau 1 hari dalam waktu yang sangat terbatas 40 menit itu tidak bisa mencukupi. Ada yang cepat, tapi ada siswa yang nggak bisa cepat begitu. Dan itu pun masih ada yang kemarin kami tidak selesai. Maka memang itu tugas kami setelah ini nanti, setelah mendapatkan penjelasan lebih jelas dari Bapak. Dan memang kami menekankan coba jawabanmu yang simpel saja. Lalu ada beberapa jawaban yang kami temukan itu lucu, Pak, gitu kan? Karena itu spontan dengan apa yang mereka pikirkan pada saat itu. Iya, betul, Bu, ya. Tapi ada juga yang memang menunjukkan sebuah permasalahan.
Maka pada saat ini karena kita juga belum begitu menguasai, saya juga tidak menuntut anak untuk harus selesai pada saat itu karena saya juga belum menguasai dan kami berdua di sini juga belum selesai. Tetapi sekali lagi terima kasih untuk pengalaman dan hari ini Bapak. Semoga kami bisa menerapkan ini untuk pendampingan intens kepada para siswa. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih banyak komentarnya Ibu. Kelihatannya SMP Petrus Pontianak nanti sesudah makan siang Pak. Kita harus isi bensin dulu, boleh ya? Baik ya. Itu jam 12 pas sekarang. Bapak dan Ibu kita istirahat dulu sampai jam 1. Kita makan siang. Bisa dimatikan kamera atau ditinggalkan juga Zoom, nanti masuk lagi. Kita mulai nanti jam 1. Nah, nanti kita itu saya sudah kirim di kolom chat untuk absensi. Jadi kita boleh mengisi absensi. Lupa tadi di awal kita absen. Nah, boleh mengisi absensi. Ada di situ apanya. Mudah-mudahan masih kelihatan apanya. Baik, saya ucapkan selamat beristirahat. Selamat isoma. Istirahat, sholat, dan makan siang. Baik. Ini bagi bagi saudara kita yang Muslim hari Jumat, ini ada juga acara sholat. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai jam 1. Baik, jam 1 nanti waktu Indonesia Barat kita ketemu lagi di sini. Terima kasih banyak.